Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Pak Franky di ruang virtual pembelajaran kelas 3. Pada hari ini kita masuk dalam pembelajaran yang ketiga, masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap untuk belajar hari ini. Anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kegiatan hari ini sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks atau membaca teks dan memahami teks, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks, kalian dapat menjelaskan makna atau istilah kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati teks, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati contoh, kalian dapat menentukan hasil kali dua bilangan caca dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang terakhir, mengamati contoh. Setelah mengamati contoh, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, anak-anak hebat, itulah tujuan yang hendak kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dan marilah kita belajar. Jangan lupa sarapan pagi dan jangan lupa juga berdoa sebelum belajar hari ini. Anak-anak hebat semua, kita awali kegiatan hari ini dengan berkreasi. Dan apakah anak-anak sudah pernah melihat ikan? Tentunya sudah anak-anak, dan apalagi pastinya kalian juga sudah pernah makan ikan. Ya, karena ikan di tempat kita sangat melimpah dan mudah didapatkan atau dibeli. Nah, anak-anak semua, kita akan mengawalinya dengan membuat gambar hias bermotif hewan, dan hewannya adalah ikan. Dan kalian diminta untuk mengamati gambar ini. Di sini ada gambar ikan, ini namanya gambar hias bermotif gambar ikan. Jadi gambar ini disederhanakan, jadi bentuknya tidak semirip atau sesuai dengan gambar ikan yang sebenarnya, tetapi dihias secara sederhana untuk mendapatkan gambar yang menarik. Ya anak-anak, jadi keindahan dari gambar hias ini terletak pada warna dan garisnya, ya, dan juga bentuk motifnya. Ya, jadi gambar ini merupakan contoh gambar dekoratif, ya, gambar dekoratif, ya, yaitu gambar dekoratif ikan. Nah, anak-anak, di sini kalian diminta untuk berimajinasi secara sendiri-sendiri apa yang ingin kalian buat dalam motif dan garis dan juga perpaduan warna agar menjadi sebuah karya dekoratif yang menarik seperti gambar ini. Oke anak-anak, jadi sekarang kalian bisa berimajinasi, gunakan alat-alat menggambar, krayon ataupun pensil warna dan juga pensil untuk menggambar. Kalian hias gambar ikan ini, kalian buat pola motifnya dan juga kalian beri warna untuk menjadi sebuah karya dekoratif yang sangat menarik dan juga disukai. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan di buku gambar kalian. Oke anak-anak, selanjutnya kalian akan menuliskan ciri-ciri ikan. Apakah semua ikan itu memiliki ciri-ciri yang sama? Nah ini anak-anak, ini adalah ikan dan kalian akan menuliskan minimal 5 ciri dari ikan yang
memiliki ciri-ciri yang sama atau berbeda, ya. Jadi ini gambar ikan, sedang ciri yang pertama itu ikan itu dia berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Kemudian ikan itu, ya ini dia sintaks atau metamorfosis ikan, mulai dari telur 1 jam, 4 jam, 20 jam, kemudian dia tumbuh menjadi larva ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Jadi setelah ikan berkembang biak dengan cara bertelur, terus telurnya bermetamorfosis dan kembali menjadi ikan dewasa. Ikan juga bernapas menggunakan insang, ya. Jadi ikan bernapas dengan insang. Ini dia insangnya, ya. Nah, ini lebih detailnya seperti ini, ya. Ikan juga bergerak menggunakan sirip. Jadi ini siripnya dikemudikan oleh ekor. Ya anak-anak, gambarnya cukup jelas, ya. Oke, itulah ciri-ciri ikan. Dan selanjutnya ada berbagai jenis ikan, dan cobalah kamu cari tahu jenis ikan. Apakah semua ikan itu memiliki ciri yang sama? Minimal 5 informasi, ya. Jadi kalian tulis kalian cari di Google atau bertanya di guru atau baca di buku di perpustakaan, terus kalian tuliskan informasi yang kalian dapat, nama ikan dan juga jenisnya, terus cirinya apa, ya. Apakah semua ikan itu memiliki ciri yang sama? Tentunya ada beda, jadi kalian tuliskan 5 saja, ya anak-anak. Oke. Sekarang kita akan berlatih. Ada jenis ikan yang dimakan dan ada juga jenis ikan yang untuk hiasan, ya. Jadi ikan yang dimakan itu biasanya dijual di pasar atau ada papa lele yang menjual ikan keliling. Kemudian ada juga ikan yang digunakan untuk hiasan saja di akuarium. Ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang kalian akan berlatih menghitung telur ikan, ya. Jadi contohnya seperti ini. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan, ya. 1 bulan 120 ekor. Kalau 2 bulan berapa? Oke anak-anak. Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Ya, jadi ini bisa dijumlahkan. Terus penjumlahan berulang itu adalah perkalian. Bisa dijadikan perkalian, ya. Nah, ini dia jawabannya. Dalam penjumlahan dalam waktu 2 bulan berarti 120 ditambah 120. Hasilnya 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120. Ya, 2 ini didapat dari 120. Ini kan ada 2. Ditambahkan 2 kali, dijumlahkan 2 kali. Maka kalian tulis 2 terus dikali 120. Karena setiap bulan itu ada 120 ekor. Hasilnya adalah 240. 2 kali 120 itu berlaku sifat pertukaran. Artinya 2 kali 120 hasilnya 240. Kemudian ditukar 120 kali 2 juga hasilnya 240. Nah, sekarang kita mencari 240. Caranya adalah kita elaborasi, ya. 2-nya tetap, 120 kita elaborasi. 120 itu didapat dari 100 ditambah 20. Kemudian kita kalikan. 2 itu dikali 100, kemudian 2 juga dikali 20. Dibuat dielaborasi seperti ini karena bilangannya masih bilangan genap, jadi perkaliannya gampang anak-anak. 2 kali 100, 200, 2 kali 1 kan 2. Nolnya 2 ada tulis kembali. 2 kali 2 berapa? 4, tulis kembali 0, 1. Jadi 200 ditambah 40, disusun, cara bersusun jadinya 240. Ya, itulah caranya anak-anak. Dan sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan tugas berikut. Ya, ini Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember itu berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya?
Ini kita jumlahkan ya. Jadi ini misalnya 3 ember ya. Setiap ember itu jumlahnya 320. Kalau dijumlahkan 320 ditambah 320. Satu lagi, ada 3 ember kan? 320 ya. Sama dengan titik-titik. Nah, dalam perkalian kita hitung sudah ada 3 ember kan? 3 terus setiap ember itu isinya berapa? 320 ya, sama dengan berapa? Ya. Ini 3 ini dapat 1 2 3. Jadi 3 terus 320-nya ditulis kembali. Oke. Nah, kalau kita mau kali pakai cara elaborasi berarti 300 terus 320 apa? 300 dan 20. 3 kali 300, 3 kali 20. 3 kali 300, 3 kali 3 9. Nolnya tulis kembali. 900, 3 kali 2 6 tambah 0 ya. Jadi tinggal kita jumlahkan 0, 0 tambah 6 6. Iya, jadi hasilnya 960 ya. Jadi pertama kalian hitung dulu ada berapa ember, kalian tuliskan kembali. Terus setiap ember isinya berapa, kalian tulis dalam penjumlahan, kalian ubah dalam perkalian, kemudian kalian elaborasi untuk dikalikan. Oke anak-anak, ini nomor 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Ya, 7. Setiap akuarium itu berisi 110. Ya, kalian selesaikan di rumah. Kemudian nomor 3 juga sama. Ada 5 ember. Setiap ember isi 300 ekor ikan mas. Cara penyelesaiannya sama saja dengan tadi penjelasan Pak di nomor 1. Dan semoga anak-anak kalau kesulitan bisa minta bantuan dan bimbingan dari orang tua. Oke anak-anak hebat, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran keempat dan tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa di pembelajaran keempat.